Hadis sahih. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Siapa yang baca pagi, Allah kirim puluhan ribu malaikat sampai sore. Kalau dibaca sore, Allah kirim puluhan. Kalau di situ sab'una alfan, 70 ribu malaikat membersamai sampai esok pagi. Kalau mati malam itu dihitung sama dengan jihad fisabilillah. Baca itu, diam sejenak, zikir nyebut nama Allah, insya Allah itu malaikat sudah turun. Oke, otak boleh mikir duit, tapi jangan tembus ke dalam jiwa. Kalau tembus ke jiwa namanya hubbud dunya. Apa? Hub, cinta dunia, hal yang remeh. Kalau orang cintanya dunia, dia bertengkar, dia berkawan, dia bersahabat karena dunia. Kalau orang cintanya kepada Rasulullah, dia bersahabat, dia berjumpa, dia berpisah, dia berjuang, dia bertengkar, dia disakiti, dia dipuji karena Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang cintanya karena Allah, dia jumpa, dia berkawan, dia bermusuhan, dia perang, dia ngapain karena Allah Subhanahu. Itu nur as-salam. Jadi bersihin kolbunya tiap hari. Kalau Nabi 100 kali, cara mendapatkan nur as-salam istighfarnya, kalau orang rasem harusnya berapa kali? Ya, harusnya berapa? Ya nggak bersih banyak, minimal 100 juga lah. 100 pagi, 100 sore. Mau dapat ijazah zikir nggak? Ini ijazah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang bersambung ke Ibnu Aziz. Ibnu Aziz terus sampai ke Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Murid-muridku zikirnya nggak usah banyak. Yang penting istighfar pagi 100, sore 100. Mau ngamalin? Insya Allah nanti di belakang Imam Syadzili. Imam Syadzili di depan Syadzili baru Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berapa kali? 100. Itu juga amalan Sidi Ahmad Ar-Rifai yang jadi nama Pak Haji Rifai. Ya, itu salah satu thariqah yang diajarkan Mbah Baidawi. Mbah Baidawi ini thariqahnya banyak. Jadi orang Lasem ini dulu sumbernya orang berthariqah. Pimpinan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah pertama, Ar-Rais Al-Akbarnya Mbah Baidawi. Maka nur ini nggak boleh hilang. Orang sini mesti menghidupkan amal-amal thariqah. Nggak usah takut, nggak ada orang berthariqah gila. Orang gila itu di otaknya ada nggak benar, dikasih zikir tambah nggak benar. Zikir itu jatuhnya kemana? Ke dalam kolbu. Kalau otaknya konslet dikasih zikir tambah gila nggak? Gila dia. Kalau dia cinta dunia, kolbunya dijak zikir. Dia zikir wirid untuk dunia, maka muncullah, mohon maaf, ijazah-ijazah zikir pelaris. Itu dari situ munculnya. Ya, mohon maaf, itu hikmah ghair aliyah, itu ilmu hikmah yang nggak luhur. Yang luhur zikir hanya mencari ridha Allah. Maka Mbah Baidawi sebelum zikir bacanya ilahi anta maksudi wa ridhaka atlubi, ya Allah hanya ridhamu. Aku zikir rezekiku banyak nggak banyak aku ridho. Aku zikir khusyuk nggak khusyuk aku ridho. Aku zikir bisa melihat yang gaib, nggak bisa melihat yang gaib, aku ridho. Ini kan banyak zikir pengen melihat orang gaib, ya. Mau ditunjukin. Takut jadi orang gila 3 hari 3 malam. Berani nggak lagi jalan, tahu-tahu batuk ngomong, Assalamualaikum, Mas. Gitu. Lihat orang kiri kanan nggak lihat. Siapa yang Assalamualaikum? Nabi Muhammad SAW, awal beliau masih remaja, kata beliau, marartu bi hajari Makkah, fasallama alayya,
aku ngelewatin bebatuan Mekah. Mekah itu kan batu aja, maksudnya gunung. Lalu ada yang baca salam. Aku diluk kiri kanan, tengok depan belakang. Siapa baca salam? Tahu-tahu batunya mengenalkan diri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai baginda, salam dari hamba. Kalau batu disebut benda jamat. Apa arti jamat? Bukan benda mati. Jamid, jamat itu kalau diterjemah tidak bergerak. Apa arti jamat? Kalau ini sebelum dia diambil, dia tumbuh nggak? Kayu ini. Oh, ini pakar Mas Arif ini. Naik ke atas ya. Pohon tumbuh ke atas pak, ke bisa pindah-pindah nggak dia? Itu pohon punya kaki ya. Tapi Nabi pernah manggil terus ada kakinya. Orang Badui datang, kata Nabi, kamu mau nggak percaya padaku? Apa buktinya kamu benar Nabi? Kata Nabi, saya panggil pohon itu datang sini, kamu percaya nggak? Oke, coba tes. Dipanggil sama Nabi pohon kurma nggak punya kaki bisa jalan. Untung hari ini nggak ada begitu. Kalau ya mungkin disembah orang itu Nabi Muhammad. Karena waktu ada ponari, cuma batunya sakti, itu antri. Ya benar nggak? Bayangkan kalau Nabi nunjukin mukjizatnya di Lasem. Itu orang Lasem nyembah Nabi. Dan Nabi SAW nggak mau itu. Maka beliau menjadikan keramatnya umatnya bukan kejadian luar biasa, ajaib, sakti. Keramat umat Nabi Muhammad SAW al-ilmu. Ilmu pengetahuan. Kalau umat Nabi Muhammad jauhin ilmu, hilang keramatnya. Jadi kenapa umat Islam sekarang terbelakang? Karena tidak hobi berilmu. Baik, lanjut. Ini baru Nurul Salam nih, belum masuk ke Asmaul Husna dan kaitannya dengan ngebatik ya. Kalau kemarin Asmaul Husna kaitannya dengan ngukir. Ini Mas Arif nih ngukir-ngukir joglo. Bikin joglo, diukir, pasang. Saya heran, ini joglo udah jadi bisa pindah. Itu mirip-mirip Asif bin Barkhia, asisten Nabi Sulaiman. Kan kata Asif, Jin Ifrit kelamaan, sehari semalam mah mindahin joglo kelamaan. Padahal mas saya aja sekedip mata beres kan. Nah ini mungkin turunannya Asif bin Barkhiaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira nama Allah apa yang berkait dengan batik? Coba ayatnya, ini hafal gak? Ini ijazah kedua. Mau dibersamai malaikat tiap hari kan? Bukan malaikat maut, bukan. Malaikat rahmat, malaikat Quran. Dalam hadis Sunan Imam Abu Daud, hadis sahih. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Siapa yang baca pagi, Allah kirim puluhan ribu malaikat sampai sore. Kalau dibaca sore, Allah kirim puluhan. Kalau di situ sab'una alfan, 70 ribu malaikat membersamai sampai esok pagi. Kalau mati malam itu dihitung sama dengan jihad fisabilillah. Mau? Apa bacaannya? Ikutin ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ikuti. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. 3 kali ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Itu artinya sama dengan a'udzubillah. Tapi ditambahkan nama Allah Al-Alim. Terus Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir ya. Wallahu alladzi la
ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baca itu, diam sejenak, zikir nyebut nama Allah, insya Allah itu malaikat sudah turun. Kenapa? Ayat itu turun memikul nama Allah. Satu nama Allah itu di bawah ribuan malaikat. Hati-hati ya, satu nama Allah dipikul berapa? Ribuan. Kita nggak dikasih unjuk angkanya berapa, karena itu bukan wilayah kita, wilayah Nabi Muhammad SAW. Kalkulasi 3 ayat itu, mulai dari huwa itu nama Allah. Maka dulu Mbah Baigawi salah satu zikirnya zikir huwallah, Allah, Allah, la ilaha illa hu lagi. Biasanya kalau baca la ilaha illallah, nanti bakal ada zikir di sini dipimpin nanti Gus Hadi atau Lora Ali nanti ke sini dari Madura, diimpor langsung dari Madura, pakai paspor ke sini tuh. Pakai visa nggak ke sini? Zikirnya salah satunya Allah. Ngikutin apa? Perintah dari Allah. Kul huwallahu. Apa perintah Allah? Bacalah Maka Mbah Baigawi, Mbah Ahmad Dalhar di Magelang ya. Dulu ada, kalau di Surabaya itu dulu Mbah Usman ya, Ishaqi, ke atasnya Syekhana Khalil, ada Syekh Isan Jampes Kediri, Mahfud Termasi, itu mereka salah satu zikirnya Allah. Apa arti hu? Dia yang tak tergambarkan sempurnanya oleh pikiran. Allah itu nama dari kumpulan Asmaul Husna Allah. Kumpulan Asmaul Husna Allah. Kok disebut kumpulan? Boleh juga disebut pakunya Asmaul Husna itu lafaz Allah. Contoh gini, Ar-Rahmanur Rahim ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur. Apa arti Rahman? Ada Mas Rahman di sini? Ada. Rahman artinya Rahman. Maha apa? Kasih. Sayang sama. Apa beda kasih mas sayang? Itu cuma orang kita bingung aja bedain. Sama-sama kasih sayang. Rahman Rahim itu terjemahannya kasih sayang dua-duanya. Tapi supaya jadi estetik, maha kasih lagi maha sayang. Padahal artinya dua-duanya maha kasih. Apa bedanya? Rahman itu kasih sayang meliputi alam semesta. Manusiakah dia, malaikatkah dia, jinkah dia, orang mukminkah, orang kafir, semuanya dapat rahmannya Allah. Orang kafir ada yang kaya nggak? Yang ngasih rezeki mereka Allah apa ada Tuhan selain Allah? Yang bikin mereka sukses Allah apa ada Tuhan selain Allah? Itu namanya Allahur Rahman. Ini orang beriman, kerja, dapat rezeki, tapi bisa menyembah Allah. Rezeki ilmu lalu menyembah Allah, suka sedekah, suka bantu orang, itu namanya Ar-Rahim. Kasih sayang khusus untuk orang yang percaya kepada Allah. Ini semua percaya ke Allah kan? Maka Bapak Ibu sudah dapat rahimnya Allah. Jadi rahim itu kasih spesial.
Oleh karena itu bapak ini nggak punya rahim. Nah, ya-nya dihilangin, rahim. Punya pak? Punya rahim nggak pak? Punya rahim nggak mas? Punya? Waduh gawat ini, jangan-jangan kelaminnya 2 ini. Ya, Haji Samad dari Malaysia punya rahim nggak? Ibu punya rahim bu? Waduh, lebih sempurna ibu urusan rahim ya. Itu sebabnya ibu-ibu ini lebih kuat perjuangan untuk anak-anaknya dalam masalah nyawa daripada kita-kita. Itu sebabnya ibu-ibu ini kalau sayangnya fokus, terbatas. Fokus dalam. Lain bapak-bapak ini udah sayang, matanya masih ngelirik ya. Sama kayak saya. Kenapa? Laki-laki diberikan nur rahman, perempuan diberikan nur. Jadi jangan heran kalau para istri cintanya dalam, rigid, apalagi teliti. Hal yang kecil dulu kita lupa, dia masih ingat. Dan pencemburu karena roh. Kalau laki-laki enggak. Allah itu, saya mau tanya, Allah itu saat menyayangi dengan rahman rahimnya makhluk ini, kan banyak yang disayangi, kasih sayapnya berkurang deh kepada orang beriman. Allah waktu membagi sayangnya kepada orang kafir dan orang beriman sekaligus, sayangnya ke orang beriman berkurang nggak? Makanya bapak-bapak ini begitu. Ya, kalaupun nambah anak itu nggak kurang sayangnya kepada istrinya. Justru Allah luaskan kalbunya sehingga tambah sayang, tambah kuat. Ini bukan alasan poligami kok, bukan. Nabi itu istrinya banyak nggak? Nabi itu nggak pernah kurang sayangnya ke Aisyah. Kenapa? Kalbunya luas. Kalau perempuan enggak. Perempuan itu fokus. Ini ma'rifatul asmaul husna. Ini kalau perempuan paham, dia akan mengerti bab ini. Ya, tapi ya begitulah dunia. Ya, dunia itu dunia cemburu. Ya, baik. Semoga kalbu kita diberi nur oleh Allah SWT. Nur namanya, amin ya rabbal alamin. Kalau bapak ini cemburu, bapak ngapain bang? Pelabrak kan orangnya. Ibu-ibu gitu gak? Allah kalau cemburu, Allah itu cemburu nggak bukan nama lawan jenis gak? Allah itu cemburu kalau di kolbu hamba ada dunia. Bahkan mohon maaf, untuk walinya Allah nggak mau sorga pun masuk ke kolbu. Itu sebabnya para aulia Allah diturunkan satu ilmu tua. Jangan harap sorga karena sorga makhluk. Sorga makhluk apa khalik? Makhluk dicipta, khalik pencipta. Sorga itu pencipta atau dicipta? Halo yang di belakang. Sorga neraka itu makhluk Allah atau Allah? Maka kita ibadah ini bukan karena harap surga, tapi karena di surga jumpa Allah, jumpa Rasul, kita minta doa, ya Allah masukkan aku surga. Kenapa? Karena nanti jumpa dengan pemegang kunci surga. Seandainya di surga gak jumpa Allah, gak jumpa Rasulullah, kita gak perlu merindukan surga. Makanya Allah berkalam, wa basyiril ladzina amanu, beri kabar orang beriman dengan surga. Karena Allah suruh kita mendapat kabar gembira dengan surga, kita mesti senang dan minta surga. Jadi kalau ada orang bilang gak usah minta surga, itu marifatnya belum sampai. Ya, marifatnya belum. Gak usah takut neraka, gaya bener kita kasih api aja lah.
Gak usah harap surga, ngeliatin cewek cantik dan matanya jelalatan. Itu kurang mengerti ma'rifatul asma'il husna, kurang mengenal nama Allah al-asma'ul husna. Ini udah azan, sholatnya boleh diundur. Kenapa? Ngaji wajib, sholat jamaah sunat. Yang penting jamaah nanti. Kalau kami jamaah kosor, ya maklum masih safar. Ya. Jadi nanti saran saya jangan langsung bubar, nanti sholat jamaah dulu di sini ya. Sekalian peresmian, ya bener ya. Nah, kali Gus Hadi kan orang sini, dia nggak boleh jamak dia. Kalau jamak nanti ditimpuk sama malaikat deh. Kamu jamak nggak ada uzurnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah di ayat tadi, sudah paham? Baca 3 ayat terakhir surat apa? Al-Hasyr, dapat hadiah dari Allah, fasilitas dibersamai malaikat Quran, malaikat rahmat. Kalau orang itu wafat hari itu dihitung jihad fi sabi syuhada. Itu amalan kami dari umur 9 tahun diajarkan Tuan Syekh namanya Abu Yanuman Bashir, masih hidup, umurnya hampir 90 tahun. Sampai hari ini kita amalkan, itu berkah beliau. Yang ngajarin kami dulu kitab Al-Hikam waktu itu umur saya 13 tahun. Lebih kurang seingat kita. Di ujung ayat Wallahul ladzi apa? Gimana ayatnya? Gus Hadi yang Al-Malikul Wallahul ladzi la ilaha illallah Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus Subhanallah amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini ma'rifat seni, termasuk seni membatik. Pertama saya jelaskan ini kepada Om Dik doang. Ada yang tahu Om Dik nggak? Yang dulu iklan tuh dia kan orang udah gembrot. Tapi semakin dia berumur, semakin dia mau ngaji. Dan kita buat majelis di tempat dia sekali 3 bulan. Ya semoga nanti saya bisa kesini sekali 3 bulan ya. Insya Allah, nggak usah mikirin honor. Ya. Nah, Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Allah Maha Mencipta dari tiada menjadi ada. Itu Khaliq. Ibradhu syai' minal adami ilal wujud. Begitu dalam akidah Ahlussunnah. Allah mencipta sesuatu, tadinya zong, tidak ada, lalu Allah cipta menjadi ada. Itu Khaliq. Dulu pernah ada nggak nih? Dulu nggak tahu ya. Emang dulu nggak ada. Lalu Allah apa kata Allah? Inni khaliqun basyaran min tin, surat Shad. Berapa tuh ya? 71, 72, 73. Aku ciptakan wahai malaikat, ya, basyar manusia dari tanah. Ini manusia bukan? Ada jin nyamar nggak? Ada ya? Ini manusia kulitnya kok warnanya sawok matang semuanya. Mungkin dulu dari batu bata gosong ya. Mohon maaf canda Pak ya. Sama lah kulit kita beda-beda tipis ya. Cuma saya tipisnya putih, situ tipisnya hitam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Allah mencipta manusia, tadinya nggak ada, tadinya tanah. Terus tiba-tiba dicipta menjadi tanah. Coba lihat tanah. Apa aja dilempar jadi nggak? Lempar biji, diinjak-injak tanah marah nggak? Maka karakter tanah yang ada pada kita nggak akan terlalu marah kalau dicaci maki orang.
malah semakin diinjak, semakin dibuang pupuk di situ. Pupuk itu bau nggak? Pupuk kotorannya domba bau. Semakin dibuang pupuk di situ, dia semakin subur nggak tumbuhannya? Wah, itu pesan Abah Lutfi ke saya dulu ya. Kalau kamu nggak dihujat orang, malah saya khawatir. Nah, kenapa? Pohon itu kalau dipupuk, pupuknya bau, isinya kotoran, isinya hujatan, isinya cacian, isinya semua yang jelek-jelek. Tapi semakin dia dicaci, dia semakin tumbuh. Jangan-jangan Pak Rifai dulu diejek orang, tapi semakin diejek semakin jadi. Bener Pak Rifai? Saya yakin, mungkin ada yang matah-matahin. Apalah itu. Semakin dikata-katai, semakin semangat. Ada yang fotonya di sini, tubuh ya Aldomi itu, Dokter Aldomi yang tengah, di bawah saya langsung tuh. Itu dia dulu debat profesor, masih S2. Kata profesornya, kamu belum profesor, kamu belum dokter. Kalau mau debat saya, jadi dokter dulu nah. Kalau enggak, dia penghinaan itu bagi dia bukan penghinaan, itu pupuk. Maka sejak saat itu dia ngejar biar bisa S3 doktor. Salah satu doktor muda ilmu tafsir. Insya Allah nanti juga ke sini ya. Insya. Jadi yang ada di gambar-gambar itu ada kurang satu nih. Ya, gambar Lora Ali belum ada ya. Itu semuanya mu'alim dari Riban. Mu'alim di Riban Jakarta. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa arti Khalik tadi? Mencipta dari belum manusia, masih bahannya apa? Tanah, terus tiba-tiba menjadi ada. Itu kuncinya ada pada lafaz kaf dan nun. Kun fa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu apa mana kun? Dari kana yakunu. Kun apa arti kun? Jadi. Itu terjemahan lama. Kana itu telah ada dia. Kun, hendaklah engkau menjadi ada. Ya. Jadi ini tadi nggak ada, terus dijadikan ada. Itu simsalabimnya Allah. Kalau kita simsalabim nggak jadi-jadi. Di sini biar jadi satu sarung berapa lama? Bening, hari-hari? Sebulanan. Ya nggak bisa simsalabim tuh. Kenapa? Itu Khalik, hanya Allah yang mencipta dengan lafaz kun dijadi. Selain Allah tidak bisa dengan dua huruf ini, kecuali hanya tabarukan. Maka orang yang sering tabarukan sama kun, kudu kun namanya jadi dukun itu dulu top dulu, dukun beranak, dukun herbal, dukun apa nih lo? Dukun sunat, dukun patah tulang, bagus-bagus dukun. Dukun apa? Jangan itu bukan dukun itu mas. Dukun pijet, terhormat dulu. Lama-lama muncul orang Londo. Londo ini nggak mau orang ke dukun, maunya apa? Ke rumah sakit, pakai obat yang diciptakan secara kimiawi, nggak pakai herbal yang ada lagi. Walhasil dukun dituduh khurafat. Bener ada dukun khurafat, sebagaimana ada dokter malpraktek. Ya kan, dokter ada malpraktek nggak? Prakteknya nggak sesuai dengan SOP atau dia dokter gadungan. Juga ada dukun halu, ada kan banyak kasusnya. Ya, dukun-dukun syirik banyak, tapi tidak mengurangi kehormatan orang yang kudu pakai kun. Paham?
Jadi kalau anti sama dukun, stop dulu ya, tunggu dulu, pisahin mana dukun yang pakai kun, mana dukun yang pakai syirik, itu beda. Oke? Kayaknya ada dukun di sini nih. Ada bau-bau nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Khalik ini sebenarnya Khalik ini 3 pertemuan, Pak. Karena penjelasannya nanti ada kudrat, irodah, tapi panjang, kita skip dulu ya. Jadi yang boleh Khalik hanya pakai kun. Khalikul bari. Apa arti bari? Bari itu, maka tadi saya nanya para pengrajin batik, pakai ada contoh nggak di depannya yang disalin, ada nggak? Ada contoh nggak depannya para pembatik? Mana pembatik? Waktu buat begini itu langsung dari dalam dirinya atau ada contoh di depan? Kadang ada, seringnya tidak. Cuma dikasih unjuk contoh. Nih perhatiin. Alam ini, kata filosof dulu, namanya Plato. Kita nggak ikut Plato, coba kita ambil aja untuk ibrah. Kata Plato, alam ini imitasi palsu, yang asli ada di dalam diri. Yang asli di mana? Di dalam diri yang paling sejati. Orang Jawa itu terkenal dengan kajian kesejatian diri. Karena dulu orang Jawa bertarikat Syatari. Syatariah ini salah satu kajiannya hakikat diri. Kalau Bapak Ibu ini yang membatik khusus ibu-ibu, kebanyakan contohnya dari dalam. Makanya dalam Quran ada kalimat, nanti di akhirat dikalamkan itu, tapi boleh kita bacakan sekarang. Iqra kitabak. Apa ayatnya? Iqra. Kalau harfiahnya apa? Iqra, bacalah kitabak, kitab engkau. Tapi secara makna lain, Iqra itu ijma. Apa arti ijma? Kumpulkan konsepmu, fokus. Itulah kitab batik, cocok logi. Apa? Cocok? Tapi cocok nggak? Batik kitab. Saya dapat ilmunya dari Pak Haji Rifai. Ternyata cocok, logi yang cocok. Dicocok-cocokin emang cocok. Emang cocok, emang dari sono. Emang dibalik. Jadi yang ditulis ini kebalikan, hanya bayangan imitasi yang di sini ya. Maka kita ngobrol dengan beberapa pembatik di mana aja, termasuk di sini. Ada Bu Sofi juga ya. Itu katanya bikin sarung buat saya. Itu kalau hatinya nggak enak atau ibu-ibunya lagi nggak enak, itu nggak jelas aja ya. Benar nggak? Betul? Kenapa? Karena membatiknya bukan dari sini, tapi dari, kalau perasaannya lagi nggak enak, ngebatiknya 2 bulan juga belum selesai. Ya. Lagi sakit hati. Ya. Tapi kalau hatinya lagi enak, makanya orang membatik wajib belajar ilmu zikir. Supaya tahu nanti kalau ada masalah bisa cara menenangkan batinnya, nggak terganggu. Ini perhatiin, yang di sini nggak boleh ganggu yang di. Kalau sholat pakai pikiran apa pakai kolbu? Beneran. Tadi sholat zuhurnya khusyuk nggak? Sholat subuhnya khusyuk nggak? Khusyuk apa khusyuk? Banyak pikiran atau fokus? Bener, fokus. Fokus memikirkan apa? Utang, kerjaan ya.
Karena sholatnya pakai pikiran ini boleh banyak. Kalau kolbu hanya boleh menatap Allah. Wajjahtu wajhiya lillah. Aku tatap wajah kolbuku hanya menghadap kepada Allah. Nggak boleh dia natap ke sini. Nah, pembatik wajib belajar ilmu ma'rifat wajah tuh, supaya apapun masalahnya dia bisa tenang. Bisa apa? Lagi gonjang-ganjing di rumahnya, tapi kalau udah kerja dia fokus. Seakan-akan nggak ada badai, dia tenang aja. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu nggak ada cemas, nggak ada juga sedih berlebihan berkepanjangan. Kenapa? Karena kolbunya dijaga oleh nama Allah. Itu bari, apa arti bari? Al-Khaliq, Al-Bari. Al-Bari, Allah maha mengonsep. Membuat apa konsep kalau bahasa orang sini nih? Perencanaan, apalagi? Kemal. Bikin emal di sini nih, ya. Jadi di dalam dirinya Allah sudah merencanakan mau bikin apa, bentuknya apa, dan tidak ada makhluk yang mirip walaupun dia kembar. Ada yang punya anak kembar? Ada? Mirip nggak sama kembarannya anaknya? Nggak mirip. Mbak bikin anak atau cuma asbab anak ada? Ya, pernah ngerupak muka nggak? Nah, nanti hidungmu maju dikit ya. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Nanti dagunya yang dikit ya, terus biar ada lesung pipi, taruh lesung, gitu. Bisa nggak? Ternyata bapak ibu ini cuma asbab, bagian dari bariknya Allah. Bagian dari apa? Bariknya Allah. Tapi yang konsep muka anak kita, yang ngelukis muka itu melukis Allah. Dan lukisannya tidak ada yang mirip. Nggak ada yang sama. Cuma kira-kira rada-rada aja. Coba ini muka mungkin mbahnya dulu satu, ini nggak ada yang mirip sama sekali. Ya, cuma sama-sama punya hidung, tapi hidungnya lain. Sama-sama punya bibir, tapi bibirnya lain. Sama-sama punya telinga, tapi telinganya lain. Sama-sama apalagi ya. Sama-sama udah keriput, tapi keriputnya lain. Sama-sama udah tua, tapi tua rentaknya lain. Beda. Dan yang sama, ya. Cuma kita tahu nih, ini wajah orang Jawa, ini wajah orang Sunda, ini wajah orang Padang, ini wajah orang Batak, ini wajah orang Sulawesi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira nih, ini tadi rombongan saya ngeliatin ibu-ibu ngebatik tanpa konsep, itu mereka mikir, gila, nggak berani nawar lagi gua katanya, nggak berani lagi nawar harga. Kenapa? Sungguh rumit. Dan berapa lama Allah melukis satu orang? Dilukis 9 bulan. Dibatik diri kita ini oleh Allah berapa lama? 9 bulan. Sampai jadi utuh, ya. Sebelum itu sudah ada, ya, ada riwayat 40 hari, ada riwayat 40 kali 3, itu perbedaan riwayat. Dihembuskanlah kepada tubuh yang sudah dilukis Allah ruh. Maka diri kita ini, inilah pusaka yang sebenarnya. Diri kita ini ada yang zahir dari tanah, dilukis oleh Allah dengan kun, khaliq dan bariknya. Musawwir itu yang hasil karyanya tidak ada satupun yang mirip. Itu al-musawwir, yang maha memberi rupa, yang maha apa?
memberi rupa. Maka rupa bahasa Arabnya surah, musawwir yang memberikan rupa. Coba kalau anaknya lahir, pas melihat wajah anak kita sayang nggak? Nah, itu yang disebutnya la tadribul wajah. Kalau kita tengkar sama orang, jangan pukul wajah. Kenapa? Karena Adam wajahnya tercipta dari Nurur Rahman. Maka kalau wajah kita sayang aja, senang aja. Benar nggak ngeliat anak kecil, paling ngeliat wajah yang cantik dan ganteng tampannya, betul nggak? Tiba-tiba senang aja lihatnya. Jadi tubuh kita dari tanah, karena dia dari tanah, pulangnya kemana? Ke tanah, ya. Karena dulu orang Lasem mungkin pulangnya ke Lasem. Kalau mungkin ada DNA dari mana, nanti pulangnya kemana bisa jadi. Kan ada yang basic tubuh kita ini tanahnya dari Mekah dan Madinah. Maka disebut Ummul Qura, induk semua kampung negeri di alam itu Mekah. Belum ada manusia, malaikat dan tawaf di situ. Banjir bandang besar diangkatlah itu tanah disebar. Maka walaupun lahirnya di Lasem, sebenarnya tanah kita sebagian dari mana? Mekah, Madinah. Itu sebab semua orang rindu kepada Mekah. Nggak ada yang nggak rindu. Kalau nggak rindu berarti mah nggak ada nur iman di kalbunya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tubuh ini dia pulang ke tanah. Ada yang Allah tiupkan, bukan dari tanah, tapi dari alam amarnya. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada tubuh itu dari alam amarku bernama ruh. Ruh ini bersumber dari induknya ruh. Kalau tubuh dari Ummul Qura, dari Ummutin, induknya tanah. Kalau ruh dari siapa? Ummur ruh, induknya ruh siapa? Induknya ruh siapa? Sumbernya ruh dari mana? Langsung aja ke Allah. Berarti dalamnya Allah dong. Gak begitu, itu ajaran tasawuf keliru. Makanya banyak ajaran kebatinan bilang Allah tiupkan ruhnya ke dalam diriku, berarti dalam dirinya ada Allah. Wassalam, itu ajaran hulul dan ittihad. Berarti dia meyakini Allah menempati dirinya. Itu ajaran menyimpang, harus diluruskan. Kita nggak usah kafirkan orangnya, tapi kita luruskan pandangan dia. Saya tidak usah saya nggak suka mengkafirkan orang, keliru ya diluruskan, orang salah ya dibenarkan, orang keliru nggak usah dihujat dan dihinakan. Ya, ini prinsip kami sekarang. Ini baru-baru ini. Kalau dulu kita masih suka nyerang orang, sesat kafir, capek. Bukan tugas kita ngafirin orang, nyesat-nyesatin orang itu. Ya, kalau udah ngaji Asmaul Husna, Rahmaniyahnya harus kuat. Dia sayang kepada makhluk, bukan benci. Oke, kembali lagi. Jadi ruh kita dari siapa? Ummur ruh. Kalau Nabi Muhammad, Abur ruh. Sama. Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah Sallallahu alaihi. Berarti jangan bilang langsung dari Allah. Dari siapa? Dari hakikatnya nur Nabi Muhammad SAW bernama Ahmad. Jadi ruh kita ini percikan daripada ruhnya Ahmad. Maka tanda terima kasih bersolawat kepada sang kekasih. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka kalau solawat jangan karena mau beli Avanza, Pak. Sholawat itu tanda terima kasih, nggak boleh pamrih. Kalau sholawatnya pamrih, itu belum disebut bersolawat, berarti modus. Tahu modus? Bersolawat karena ada hajat.
Untuk orang awam bertahun-tahun boleh terjadi begitu. Tapi kalau sudah kenal ma'rifatul asma'il husna, mesti naik kelas. Mau nggak ilmunya gitu-gitu aja, Pak? Mau? Mau naik ilmu nggak? Mau naik ke kemakrifatannya kepada Allah, supaya ke nabinya bisa rindu, bisa ke nabinya jumpa rohani kita. Gimana caranya? Kalau kita ada hajat, jangan lagi kemudian diamankan dengan sholawat. Itu namanya kurang adab. Hajat kita dunia, sholawat suci apa tidak suci? Dunia suci nggak? Halo, yang kenceng. Hajat dunia itu suci nggak? Dunia. Apa kata Nabi? Ini saya ulang-ulang nih Bapak Ibu. Nabi jalan di tempat buang air besar. Orang dulu kalau buang air besar ada tempat jamban-jamban tradisional. Itu Nabi lewat, Nabi nanya, itu apa wahai sahabat? Kata para sahabat, itu kotoran bau, bangkai-bangkai di situ, kotoran di situ. Apa kata Nabi? Tahukah kalian itulah hakikat dunia? Paham? Dunia itu apa? Kotoran, bangkai. Pantaskah bangkai diselamatkan dengan sholawat? Panas nggak? Ini adab nih Pak, ini belajar adab. Itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifat itu melahirkan satu bab akhlak adab Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau belajar ma'rifat gak akan menjadi Tuhan. Dia selama-lamanya menjadi hamba. Nggak kemudian nanti zikirnya ganti Zat Imsun, Zat Allah. Ada yang zikir gitu nggak? Zat aku, Zat Allah. Nah, lafaz Arabnya nggak begitu. Tiadalah Zat aku, yang nyata hanya Zat Allah. Bukan Zat aku jadi Zat Allah. Tiadalah sifat aku, yang nyata hanya sifat Allah. Tiadalah perbuatan aku, yang ada hakikat hanya perbuatan Allah, dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bagian terakhir. Karena kita ada dua bagian. Tubuh zahir dari tanah, ulang tanah. Diri kita yang sebenarnya yang tanah itu atau yang ruh? Mana diri kita yang sebenarnya? Halo. Diri kita yang sebenarnya yang mana? Ruh. Oke. Berarti ruh harus pulang ke mana? Pulang ke Bapak Ruh. Udah tahu cara pulang belum? Hah? Banyak-banyak zikir. Zikir mah gampang. Orang banyak bisa zikir. Tapi Nabi berkalam apa? Orang berilmu, orang yang ibadah. Orang berilmu tidur, orang ibadah sholat, tapi nggak berilmu. Lebih afdol yang tidur. Kenapa? Kalau orang berilmu tidur, ilmunya nggak hilang. Kalau orang jahil beribadah terus tidur, masih sholat gak dia? Orang ibadah tidur, masih sholat gak dia? Kalau orang tidur lagi sholat, sholatnya batal gak? Kalau orang berilmu tidur, ilmunya batal gak? Paham? Makanya ini kita sampaikan di semua orang bermajelis zikir. Allah berkalam sebelum baca la ilaha illallah, berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa arti fa'lam? Berilmulah engkau, baru engkau mengerti la ilaha. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Berilmu dulu, baru baca la ilaha illallahnya nikmat. Gak usah banyak-banyak. Kalau orang berilmu itu zikirnya sedikit tapi setara dengan orang zikir 70.000 kali tapi gak berilmu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu
sahibul bait, ya, para kiai, para tokoh masyarakat, ada Pak Polisi juga nih ya. Semoga tujuan kita sudah jelas. Tujuan kita hidup ngapain? Pulangnya harus dengan ilmu. Dan Rasulullah mengatakan Madinatul Ilmi, kota ilmu itu aku. Rasulullah artinya kalau ingin pulang kembali kepada Allah selamat, ada yang nganter, ada yang dijemput, maka ambil bulat-bulat ilmu Rasulullah SAW. Oleh karena itu di sini saya berharap semoga setiap minggu ada maulid, walaupun kecil-kecilan. Kenapa? Maulid itu bentuk kita cinta kepada kota ilmu Sayyidina Muhammad SAW, yang namanya terukir di sorga, bahkan tembus namanya ada di atap-atap arasy. La ilaha illallah, habis itu Muhammadur atau Muhammad Habibullah, tulis. Semoga pantulannya sampai ke sini. Bentuknya apa? Bikin mau deh. Ya, nggak mesti baca lengkap, yang penting ada. Nah, nanti kalau ada masa saya datang lagi ke sini, kita urai, kita jelaskan lafaz-lafaz yang di kitab maulid, biar baca maulidnya tambah syahdu. Ya, insya semoga Allah Ta'ala berkahi tempat ini, berkahi orang yang kerja di sini, orang kampung sekitar sini, tokoh-tokoh masyarakatnya. Allah berkahi orang yang ada di dalam kalbunya nur Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah makna ma'rifat batiqiyah al-samiyah al-khaliq al-bari al-sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.